Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika berbunyi, yang pertama, menurut Kelvin dan Planck, mustahil atau tidak mungkin bagi sistem manapun untuk mengalami proses dengan sistem menyerap panas dari reservoir suhu tinggi dan mengubah seluruh kalor menjadi usaha mekanik. Kemudian menurut Clausius, yaitu mustahil atau tidak mungkin bagi proses manapun untuk mengalirkan panas dari benda ke benda yang lebih panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Intinya yaitu tidak mungkin panas itu suhu rendah itu mengalir ke suhu panas. Kemudian hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini mempunyai beberapa batasan. Yang pertama, dalam pernyataan aliran kalor, kalor mengalir secara spontan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, dan tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Nah, jadi suhunya yang lebih tinggi itu bisa mengalir ke suhunya lebih rendah, tidak mungkin sebaliknya, rendah ke tinggi. Jika kalor itu mengalir secara spontan, kalau tidak spontan atau diberikan suatu usaha, maka itu bisa. Yang kedua yaitu dalam pernyataan tentang mesin kalor, tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh kalor yang diterimanya menjadi usaha luar. Yang ketiga, hukum kedua termodinamika dalam pernyataan tentang entropi, dalam proses yang irreversible atau tidak dapat balik, entropi dalam semesta selalu bertambah dan tidak berubah dalam proses reversible, dapat berbalik. Tahu kan proses irreversible dan reversible? Kalau irreversible itu tidak dapat balik. Contohnya, gelas pecah. Gelas awalnya itu utuh, kemudian pecah kan jadi beberapa bagian. Gak mungkin balik dari beberapa bagian menjadi gelas. Itu contoh dari irreversible, tidak dapat balik. Di alam semesta ini ada beberapa benda atau gejala yang irreversible. Contohnya tadi yaitu gelas yang pecah. Pengaplikasian hukum dua termodinamika yaitu pertama pada mesin kalor. Prinsip sederhana mesin kalor adalah menyerap energi kalor dari reservoir suhu tinggi, kemudian sebagian energi digunakan menjadi usaha dan sisanya dibuang ke reservoir suhu rendah dalam bentuk kalor. Skema mesin kalor seperti pada gambar di bawah ini. Ini di sini ada temperatur tinggi. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kalor Q1. Q1 ini diolah tidak semuanya menjadi Q2, tapi sebagian dia menjadi usaha yaitu W. Contoh soal persamaannya dulu. Persamaan efisiensi aktual atau persamaan ini menunjukkan seberapa besar mesin kalor itu bekerja dengan baik. Rumusnya yaitu eta sama dengan W per Q1. W itu tadi usaha, Q1 adalah kalor yang dilepas atau kalor yang diserap sistem. Kemudian kalau Q2 adalah kalor yang dilepas sistem. Kemudian W ini dirubah menjadi Q1 dikurangi Q2 sehingga persamaannya menjadi 1 min Q2 per Q1 atau diubah ke bentuk suhu sehingga 1 per min T2 per T1. Contoh soalnya, sebuah mesin kalor bekerja di antara suhu 800K dan 300K. Untuk setiap 400 Joule kalor yang diserap, mesin menghasilkan kerja 200 Joule. Tentukanlah efisiensi kerja tersebut. Jadi yang dicari adalah eta atau efisiensi. Tadi rumusnya efisiensi sama dengan W per Q. Q1. Jadi usahanya per Q1 dikali 100%. Usaha tadi 200 Joule, kemudian Q1-nya yaitu 400. Kemudian dikali 100% sehingga menghasilkan 50% efisiensinya.
aplikasi dari hukum kedua termodinamika yaitu mesin pendingin. Setelah mesin kalor yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin ini sebaliknya dari mesin kalor. Dia menyerap energi kalor dari reservoir suhu rendah kemudian membuangnya ke suhu tinggi. Kebalikannya, tapi di sini diberikan suatu usaha. Perlu dipahami, mesin akan bekerja ketika diberikan suatu usaha dari luar, karena tidak mungkin kalor mengalir dari suhu rendah ke tinggi dengan sendirinya. Dalam mesin pendingin tidak dikenal efisiensi, tapi di sini dikenal dengan koefisien daya guna atau disingkat menjadi KP. Nah, semakin tinggi koefisien daya guna, maka semakin baik suatu mesin pendingin itu bekerja. Nah, persamaannya yaitu kalau tadi dibalik ya, W per Q1, sekarang Q2 per W. Nah, jadi nanti W-nya itu diganti Q1 dikurangi Q2, sehingga persamaannya menjadi Q2 per Q1 min Q2 atau dibentuk atau dirubah dalam bentuk usaha suhu jadi T2 per T1 dikurangi T2. Kemudian contoh soalnya, sebuah mesin pendingin bekerja pada suhu min 3 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Mesin tersebut bekerja ketika dihubungkan dengan energi listrik sebesar 1200 Joule. Tentukanlah A. Kp, B. Kalor Q1 atau Q1, kemudian C. Yaitu kalor yang diserap dari reservoir suhu rendah. Kemudian yang dicari Kp-nya dulu ya. Kp jika diketahui T-nya atau suhunya, jadi T2 per T1 per dikurangi T2 dimasukkan 270 per 300 min 270 sehingga 270 per 30 sehingga menjadi 9. Kemudian yang dicari B kalor yang dibuat ke reservoir suhu tinggi yaitu Q1. Kp di Kp dikali W. Kp-nya tadi sudah ada yaitu 1200, W-nya juga sudah ada yaitu 9, maka 1200 dikali 9 yaitu 10.800. Di sini belum ada yang C yaitu Q2-nya. Q2-nya nanti bisa diperoleh dari persamaan yang awal tadi. Nah, setelah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.